ternyata masih banyak yang bisa dikerjakan, justru pengalamannya di masa lalunya yang tadi secara realitas eksternal itu pengalaman yang tidak nyaman, tapi karena dia bisa kelola pengalaman itu tadi, justru bisa banyak perubahan yang terjadi di dalam hidupnya gitu. Nah, ciri-cirinya teman-teman sekalian, ini kita bisa lihat nih apakah kita termasuk orang-orang yang punya mindset negatif apa mindset positif. Apakah kita ini orang-orang akibat atau orang-orang sebab gitu. Kalau orang akibat itu, ciri yang paling mudah kita amatin ya, mungkin sambil kita introspeksi diri nih, bermuhasabah juga ya. Orang akibat itu cirinya adalah dia ya selalu merasa bahwa dirinya ini adalah korban dari kehidupan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia itu adalah korban. Biasanya kalimatnya itu gini, aku dimanfaatin, aku dikecewakan, aku dihianati gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupnya itu adalah impact dari perilaku orang lain gitu. Ya. Jadi biasanya dalam pertemanan juga begitu kan gitu. Giliran ada perlunya baru ngubungin aku. Giliran nggak ada perlunya nggak pernah ngubungin aku gitu. Jadi ketidaknyamanannya itu adalah impact dari perilaku orang lain pada dirinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, karena mereka merasa diri mereka adalah korban dari kehidupan, kebanyakan orang-orang akibat itu dalam hidupnya itu lebih mudah fokus pada hal negatif. Fokusnya pada hal-hal negatif. Jadi apapun yang dia lihat itu negatifnya aja yang hadir dalam pikirannya. Jadi kalau misalnya dia bilang, aku sih sebenarnya pengen sukses, aku pengen berhasil, tapi aku nggak bisa bicara di depan umum. Tapi aku jadi banyak tapinya gitu. Ini keywordnya itu salah satunya teman-teman sekalian, orang-orang akibat itu kalau ngapa-ngapain itu pakai tapi gitu. Jadi dia sebutkan hal positif, kemudian dilanjutkan dengan kata tapi yang akhirnya menghapus positifnya tadi itu. Ya, contohnya misalnya apa? Dia cantik sih, tapi gendut. Jadi kan misalnya gitu kan. Jadi kecantikan yang tadi diungkap di awal karena pakai kata tapi itu di-delete kecantikannya, akhirnya orang lebih fokus kepada gendutnya itu gitu. Misalnya begitu. Nah, apalagi misalnya sama lah. Aku tuh sebenarnya pengen jadi orang berhasil. Pengen jadi orang berhasil tuh positif. Tapi ya aku nggak percaya diri gitu. Jadi dihapus itu semua positifnya dengan kata tapi itu. Ya. Karena dia ternyata keinginan-keinginan baiknya itu tidak lebih besar daripada ketakutan dia pada hal-hal negatif yang menjadi fokusnya gitu. Itu ya. Apalagi ya contohnya ya. Ciri orang akibat itu juga adalah orang yang paling terlatih, terbiasa untuk mencari alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi ada aja alasannya gitu. Ketika dia harus action, harus ngerjain sesuatu, ada aja alasannya supaya nggak ngerjain sesuatu. Ya. Apalagi ya contohnya ya. Orang-orang akibat itu ya. Karena dia fokus pada hal negatif juga, orang akibat ini juga akhirnya menjadi orang-orang yang sangat mudah komplain. Hidupnya penuh dengan keluh kesah. Ya, mengeluh aja kerjanya. Dilihat sosial media isinya mengeluh aja gitu kan. Cerita ketemu sama temannya mengeluh aja gitu. Karena apa? Hal-hal yang dia rasakan, dia alami, dia fokus kepada hal negatifnya, akhirnya udah aja komplain aja terus gitu. Ini orang akibat. Nah, berbeda dengan orang sebab. Kalau orang sebab itu dia menyadari bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupnya itu adalah dirinya penyebabnya gitu. Jadi semua yang terjadi ini adalah karena pilihanku, ya.
Contohnya misalnya kayak kuliah, banyak nih mahasiswa-mahasiswa itu yang akhirnya bilang, aku sebenarnya kuliah itu ya bukan karena keinginanku, ini karena keinginan orang tuaku. Nah itu ada tuh nanti orang akibat kayak gitu gitu. Kalau orang sebab, dia sadar betul bahwa kalau aku sekarang kuliah di Unram atau di PNB misalnya gitu, ini adalah karena pilihanku dan aku bertanggung jawab dengan pilihanku gitu. Itu orang sebab tuh. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupnya, kalau tadi orang akibat ini sebagai korban, kalau orang sebab ini dia sadar bahwa dialah yang kemudian bertanggung jawab karena dialah pelaku, dialah yang menentukan pilihan-pilihan di dalam hidupnya gitu. Nah, orang sebab ini keywordnya kalau tadi orang akibat pakai kata tapi, kalau orang sebab ini dia menggunakan pakai meskipun gitu. Ya. Jadi misalnya kalimatnya apa? Kalau tadi contohnya cantik dan gendut gitu ya. Dia cantik sih, tapi gendut. Jadi cantiknya kehapus. Biar nggak kehapus gimana? Kita jadi orang sebab. Jadi mengganti kata tapi menjadi meskipun gitu. Jadi dia cantik meskipun gendut gitu. Nah, jadi aku pengen sukses meskipun hari ini aku tidak pede gitu. Jadi teman-teman sekalian, salah satu yang bisa kita lakukan adalah merubah kata tapi kita. Mulai hilangkan kata tapi itu dari kamus kita, mindset kita. Dan mulailah ganti dengan kalimat atau kata meskipun. Jadi meskipun ini justru menguatkan kedua kalimat kita gitu. Jadi meskipun hari ini saya masih kurang percaya diri, ya, saya ingin jadi orang sukses gitu misalnya, ya. Nah, orang-orang sebab ini juga adalah orang-orang yang sangat fokus pada hal-hal yang positif. Jadi dia bukan orang-orang yang kemudian banyak komplain, tapi orang-orang sebab ini adalah orang-orang yang banyak bersyukur gitu. Nah, teman-teman sekalian, kita rangkai ke sini aja ya. Jadi seperti apa nih supaya kita bisa punya mindset yang positif dalam hidup kita? Ya. Ini salah satu pertanyaan-pertanyaan positif yang perlu kita lakukan. Kenapa pertanyaan positif ini perlu kita lakukan dalam diri kita? Karena otak kita, pikiran kita, perasaan kita, dan nanti akan mempengaruhi aksi kita kalau kita membiasakan mengajak dialog pikiran perasaan kita ini dengan pertanyaan-pertanyaan positif. Ya, kalau kita balik ke slide ini lagi, orang akibat itu adalah orang yang punya mindset negatif kan? Dia adalah orang-orang yang berpikir tentang sesuatu yang kemudian dia hidupkan dalam pikirannya. Jadi ada istilah nanti noisy of mind. Ribut, berisik di dalam pikirannya itu adalah dengan dialog-dialog yang negatif. Pertanyaan-pertanyaan negatif. Misalnya, kalau ada masalah gitu, dia lagi ngalamin masalah, dia akan bertanya dalam pikirannya, ya Tuhan gitu, kenapa sih masalah ini selalu aku saja yang tertimpa masalah misalnya gitu. Sampai kapan ya Tuhan aku mengalami masalah ini gitu. Atau apalagi ya, pokoknya dia pertanyaan-pertanyaan begitulah gitu ya. Sampai kapan aku menderita? Kenapa harus aku? Kenapa nggak selesai-selesai masalahku? Itu pertanyaan di dalam pikiran orang-orang dengan mindset negatif gitu. Kalau orang-orang dengan mindset positif, di sini orang sebab itu dia punya pertanyaan-pertanyaan yang positif di dalam dirinya. Kalau punya masalah, dia tidak larut di dalam masalahnya, tapi kemudian dia berpikir apa yang hal baik yang bisa dia kerjakan agar dia bisa keluar dari masalahnya. Ya, oke, ini saya paling tidak teman-teman sekalian ketika kita kumpulkan, minimal kita berlatih dengan menghidupkan 5 pertanyaan ini aja dalam diri kita. Insya Allah kita tuh bisa hidup dalam kondisi mindset yang positif. Jadi seperti apapun situasinya, ya tadi kita ingat di slide yang sebelumnya ada kita ngomongin tentang realitas eksternal. Realitas eksternal kayak gimana pun ya yang sedang kita alami, maka agar kita selalu positif, yang ditanya kepada diri kita, misalnya salah satunya di sini adalah apa yang bisa saya syukuri sekarang. Coba deh dalam seburuk apapun lah situasi, keadaan yang kita alami,
coba fokus dan bertanya pada diri kita untuk mencari hal-hal yang masih bisa kita syukuri. Ya. Kebanyakan orang mulai stres karena dia berpikir tentang sesuatu yang membuat dia tidak nyaman gitu. Nah, maka kita berlatih. Kalau hari ini kita masih bisa kuliah, hari ini ternyata kita termasuk yang dipilihkan oleh Allah mendapatkan beasiswa misalnya. Bahkan kita bisa belajar banyak hal. Ya. Tentang apa? Hari ini dipadukan dengan soft skill dan seterusnya, apa yang kemudian menjadi kegiatan kita. Kita dipertemukan dengan YBM BRI misalnya kan. Ini sesuatu yang perlu kita syukuri karena nggak semua mahasiswa juga mendapatkan kesempatan seperti kita. Apa yang bisa saya syukuri sekarang? Jadi mau situasi seburuk apapun, selalulah cari apapun yang bisa kita syukuri dari peristiwa itu. Ya kan, contoh misalnya saat COVID ini sedang melanda kita, akhirnya kita mungkin nggak bisa kuliah secara offline dan seterusnya. Coba temukan aja apa yang bisa kita syukuri. Dan ketika kita semakin terlatih untuk mensyukuri, dan menariknya begitu, jadi kan memang janji Allah tuh, kalau kita bersyukur kata Allah, maka aku lipatkan keberkahan. Ya, jadi kalau kita tarik nanti ke istilah agama kita, ada namanya ziyadatun nikmah. Ya, ada nikmat, ada kebaikan yang berlipat-lipat, itulah barokah. Nah, orang-orang yang mendapatkan keberlimpahan dari berkah itu adalah orang-orang yang bersyukur. Tapi kalau kita kufur, kita nggak bersyukur, justru kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kita akan makin tersiksa dalam hidup kita kalau misalnya kita tidak terlatih untuk mensyukuri. Dan menariknya, coba deh teman-teman, misalnya bangun pagi gitu, bersyukur tuh simple aja ya, misalnya dengan ucapan misalnya alhamdulillah ya Allah, terima kasih Allah, hari ini Engkau masih bangunkan aku, alhamdulillah ya Allah, hari ini aku masih bisa beraktivitas. Alhamdulillah ya Allah, hari ini Kau masih tutup auratku. Alhamdulillah ya Allah, hari ini Kau karuniakan aku makanan yang halal. Dan seterusnya gitu. Menariknya, semakin kita ucapkan alhamdulillah, semakin kita ucapkan rasa syukur kita yang terbaik, semakin kemudian kita menentukan dan menemukan hal-hal yang bisa kita syukuri, teman-teman sekalian, justru makin banyak Allah tunjukkan poin-poin yang perlu kita syukuri. Jadi ternyata kita hidup ini juga masih banyak kebaikan yang kita alami gitu. Tapi kenapa kemudian tadi Allah katakan kalau kita kufur, kita justru Allah itu sungguh azabnya sangat pedih. Karena apa? Makin kita fokus pada hal negatif, kita akan dipertemukan dengan banyak hal negatif lainnya gitu. Oke? Apa yang bisa saya syukuri sekarang? Yang kedua, bagaimana saya bisa menunjukkan cinta sekarang? Positive mindset itu perpaduan antara pikiran, perasaan, dan aksi kita. Menariknya di dalam hidup kita ini, ketika kita berada dalam situasi keadaan tertentu, dengan mengekspresikan cinta, ya kalau dari sifat Allah itu kan ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada juga istilah kita di agama kita nanti Nur Muhammad, cahaya kasih sayang Rasulullah. Ya. Ini menjadi kekuatan yang luar biasa, kekuatan cinta itu. Kita akan jadi orang-orang yang punya positive mindset kalau kita hidup dengan mengisi hari-hari kita itu dengan menunjukkan cinta kita. Jadi dalam situasi apapun, kalau kita pengen hari-hari kita bahagia, hidupkanlah rasa kasih sayang di hati kita itu. Dan bertanyalah bagaimana caranya kita menunjukkan cinta kepada siapapun. Menunjukkan kasih sayang kita, ya. Kita tahu tuh banyak kisah yang sampai kepada kita dari apa yang kemudian terjadi di zaman Rasulullah, bagaimana Rasulullah berbuat baik, menunjukkan cintanya justru bukan hanya kepada orang-orang muslim kan, tapi justru yang sampai pada kita ada kisah pengemis buta yang senantiasa Rasulullah suapin. Padahal si pengemis buta ini di pinggir jalan, di pasar, setiap hari mengkampanyekan agar orang-orang tidak mendengarkan Nabi Muhammad gitu. Nah, tapi kita lihat, ternyata impact yang luar biasa saat kita melakukan kebaikan, menolong orang lain, menunjukkan cinta kita kepada siapapun, impact yang paling luar biasa adalah terjadi juga yang paling dekat adalah perubahan positif pada diri kita. Jadi kita ini aslinya bad mood gitu ya. Ada orang istilah hari ini bilangnya mood booster ya. Jadi sebetulnya dengan kita menunjukkan cinta, mengekspresikan cinta pada orang-orang di sekeliling kita, itu menjadi mood booster sendiri buat kita gitu.
Jadi teman-teman sekalian, usahakanlah hari-hari kita itu untuk berbuat baik. Karena saat kita berbuat baik pada orang lain, sesungguhnya yang pertama kali merasakan kebahagiaannya itu adalah diri kita sendiri. Yang ketiga, teman-teman sekalian, pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita adalah setiap kali ada peristiwa yang kita alami, realitas eksternal kita, coba tanya pada diri kita, apa yang bisa saya pelajari sekarang dari peristiwa ini? Jadi positive mindset itu akan kita dapati kalau kita menyadari bahwa setiap peristiwa itu adalah momen belajar bagi kita. Kesempatan kita bertumbuh. Jadi mau setidak nyaman apapun peristiwa itu, ketika kita sadar bahwa Allah mengizinkan setiap peristiwa itu terjadi itu kan nggak kebetulan. Jadi Allah kemudian mengizinkan sesuatu terjadi. Hari ini kalau istilah kita itu, kalau di istilah agama kita ada istilahnya takdir. Ya, takdir itu kan sesuatu yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahkan ribuan tahun sebelum kita lahir ke dunia ini gitu. Jadi cerita kita hari ini itu sudah menjadi suratan takdir yang terjadi. Dan yang perlu kita sadari bahwa ketika Allah mengizinkan sesuatu, jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, sudah pasti itu terjadi karena izin Allah. Jadi episode hari ini adalah episode kita menjalani garis takdir kita. Dan ingat bahwa apapun yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita ini tidak ada yang sia-sia, gitu kan? Bahkan jatuhnya selembar daun pun ada maksud baik Allah di situ. Apalah lagi kemudian peristiwa yang kita alami di dalam hidup kita. Maka tanya diri kita, saat kita mengalami sesuatu, peristiwa apa yang kita alami, tanya, Allah lagi pengen ngajarin aku tentang apa nih? Ya. Aku lagi belajar apa nih dari peristiwa ini gitu. Nah, inilah yang kemudian nanti kita sebut istilahnya proses kita menemukan peristiwa hikmah. Menemukan hikmah dari peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Ini juga yang nanti kalau kita buka di Al-Quran di surah Luqman itu, di ayat 12, ini poin pertama yang menjadi kelebihan Luqmanul Hakim itu adalah mahirnya beliau untuk menemukan hikmah di dalam hidup beliau. Jadi Luqmanul Hakim itu kan kalau dalam riwayat itu digambarkan dia sosok orang biasa banget gitu. Ada yang mengatakan pekerjaannya itu dalam riwayat itu adalah tukang kayu, ada yang mengatakan pengembala gitu ya. Tapi setelah dia pulang kerja, dia sampai di rumahnya itu dia itu ada aja tuh tamu yang datang ke rumahnya Luqman. Ngapain? Konsultasi kalau bahasa kita hari ini. Jadi orang-orang datang ke Luqmanul Hakim ya, bercerita tentang masalah-masalahnya, dan enggak ada masalah-masalah orang yang disampaikan kepada Luqmanul Hakim yang kemudian Luqmanul Hakim tidak bisa menemukan hikmahnya. Jadi setiap peristiwa yang kita alami semuanya pada hakikatnya baik dari Allah untuk kita. Maka maukah kita menjadi orang-orang yang belajar menemukan hikmah itu? Gitu ya teman-teman sekalian. Yang keempat, bagaimana saya bisa membuat momen ini menjadi lebih baik? Jadi apapun peristiwanya, tanya, sebagai orang yang ingin mindset positif selalu hidup dalam diri kita, tanya, ini situasinya udah begini, gimana caranya supaya situasinya lebih baik gitu. Oke? Atau yang kelima, apa satu hal yang saya kuasain? Satu hal yang saya sukai dari diri saya. Jadi kita bisa punya mindset positif kalau kita sayang sama diri kita. Kalau kita mencintai diri kita, ya. Maka temukanlah hal-hal yang bisa kita nikmati mengerjakannya. Jadi jangan hidup dalam rutinitas aja teman-teman sekalian. Kita akan bisa punya mindset positif kalau kita keluar dari rutinitas kita, kita berani berinovasi, kita berani berkreasi, belajar hal-hal baru. Ya. Yang menarik adalah ketika kita belajar hal baru, termasuk itu keterampilan baru gitu ya, apapun lah. Coba cek ketika kita belajar sesuatu dan kemudian bertambah pengetahuan kita, yang pertama kali berubah dalam diri kita adalah indeks kebahagiaan kita. Maka kita akan selalu positif secara perasaan kita, dengan tadi kekuatan syukur kita, pikiran kita juga menjadi pikiran yang positif. Karena apa? Kita menjadi orang-orang yang terus belajar, menambah pengetahuan kita, ya, menambah keterampilan kita gitu. Selalu tanya pada diri kita, apalagi nih yang aku harus pelajarin ya, apalagi yang aku harus tambah nih ilmuku ya.
pengetahuan apa lagi ya gitu, atau aktivitas apa yang paling aku bisa kerjakan, aku mudah ngerjainnya gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau kita membiasakan bertanya ini kepada diri kita, kepada pikiran kita, kepada map kita tadi itu, otak kita, perasaan kita ya akan terbiasa dalam kondisi yang positif gitu ya. Jadi kita menjadi orang-orang yang memiliki positif mindset ini tadi gitu. Rasanya itu teman-teman sekalian, ya untuk kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan nanti Allah izinkanlah kapan lagi kita bisa sama-sama sharing lagi. Untuk kali ini rasanya ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa hidup penuh cinta, penuh syukur, penuh pikiran yang positif, yang selalu kemudian fokus pada hal-hal yang baik yang kita kerjakan gitu. Tidak fokus pada hal-hal negatif, tidak fokus pada persoalannya, tapi fokus pada apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Ya, rasanya itu. Terima kasih. Semoga manfaat untuk kita semua. Boleh kalau dilanjutkan dengan diskusi. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Spesialis atas informasinya. Baiklah, kita pada sesi tanya jawab ini kita akan memberikan kesempatan pada sesi pertama kepada 2 orang penanya, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan, untuk memberikan pertanyaan ke materi kita pagi ini. Adapun cara pengajuan Adapun mekanisme pengajuan pertanyaan dilakukan dengan melambaikan tangan di room Zoom masing-masing. Silahkan bagi yang ingin bertanya, silahkan lambaikan tangan, nanti akan dipilih, kemudian dapat meng-unmute mikrofonnya. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, saya persilahkan kepada tadi yang telah melambai terlebih dahulu, kepada Saudara Arif Fitrah Aulia, untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri kita di pagi hari ini. Kepadanya, pada rekan Arif Fitrah Aulia, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau bertanya. Jadi kan tadi seperti yang Bapak jelaskan bahwasanya mindset itu tercipta dari pengalaman indera, dari bagaimana indera kita merasakan. Nah, saya banyak saya amati bahwasanya ada orang-orang itu ketika ditimpa keadaan buruk atau yang membuatnya depresi atau jatuh, itu justru ketika keadaan buruk tersebut. Jadi seperlunya itu untuk kepada mindset itu supaya jadi lebih baik. Jadi menurut Bapak, apakah pengalaman buruk ini perlu dihadirkan supaya mindset kita lebih baik, atau kita harus berpikiran baik terus gitu Pak? Itu yang saya. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada rekan kami, Arif Fitrah Aulia. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh Arif sebelumnya adalah bagaimana cara memperbaiki mindset ketika dalam kondisi terpuruk seperti depresi, apakah harus menghadirkan pengalaman-pengalaman positif atau harus memperbaiki mindset tersebut terlebih dahulu. Kemudian kepada teman-teman yang perempuan yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand agar dipilih dan kemudian dapat mengajukan pertanyaan. Silahkan teman-teman di raise hand di Zoom-nya. Bertanya silahkan untuk raise hand di akun Zoom-nya. Baiklah, sebelum ada yang bertanya dari teman-teman yang perempuan, silahkan
Mohon maaf Kak, saya ingin bertanya. Kami persilahkan kepada pemateri terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Arif Fitrah Aulia. Nanti di sesi selanjutnya bisa bertanya lagi. Ya. Terima kasih. Oke. Baik. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita punya pengalaman ya, atau tadi kita sebut istilahnya adalah realitas eksternal yang masuk ke dalam pengalaman kita melalui panca indera kita, tentu tidak selalu pengalaman-pengalaman itu membuat kita nyaman gitu. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang juga punya pengalaman di masa lalu kita adalah pengalaman-pengalaman yang negatif. Nah, banyak orang kemudian pengalaman masa lalunya ini karena dia tidak bisa mengelola mindsetnya, itu tadi yang kemudian kita jelaskan. Jadi pengalaman negatif tidak bisa dikelola dengan baik, maka ini menjadi pola di dalam pikirannya gitu. Jadi terbentuklah mindset yang negatif dari pengalaman negatif tadi itu. Contoh, kalau misalnya tadi kita sebutkan ada anak-anak yang kemudian dididik dengan KDRT tadi itu kan jadi pengalaman negatif. Yang tidak sedikit di antara mereka yang nanti ketika dia menikah pun dia jadi orang tua yang juga kasar pada anaknya gitu. Nah, ini perlu dikelola sebetulnya gitu. Seperti apa kemudian kita ketika kita mengalami sebuah situasi yang membuat kita kurang nyaman, agar kita bisa senantiasa menjadi orang-orang yang memiliki mindset yang positif ya. Maka cobalah kemudian untuk berpindah tadi ya. Kalau dilihat tadi di slide kita itu ada orang sebab, ada orang akibat. Nah, kalau kita punya pengalaman negatif dan seterusnya, kita juga sadar bahwa kita hari ini punya pola pikir yang negatif juga gitu ya. Mulai dengan kesadaran bahwa ya aku harus berubah gitu. Ya, karena apa? Karena kesadaran kita bahwa kita ini perlu berubah itu penting gitu. Karena nggak ada orang di dunia ini ya, siapapun, bahkan Allah sendiri membatasi dirinya ya, tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai dia kemudian dengan kesadarannya mau merubah dirinya sendiri gitu. Maka kita kalau hidup dengan pengalaman negatif kita tadi itu, ada istilah kita juga nanti hidup dengan luka-luka masa lalu gitu ya. Justru kemudian kalau dikelola dengan baik, dengan pola pikir yang baik, dengan mindset yang positif, seburuk apapun masa lalu kita itu justru bisa menjadi titik bahkan sumber energi bagi kita untuk menjadi orang-orang yang inspiratif di kemudian hari gitu. Ya, kalau misalnya kita lihat ya seperti apa belajar dari Rasulullah, ini kan luka batinnya juga luar biasa itu. Kalau kita lihat secara manusiawi gitu. Sebelum beliau lahir ayahnya sudah wafat, ya kan? Ketika beliau lahir ya, kemudian umurnya baru 5 tahun ibundanya wafat dan seterusnya kan, proses perjalanannya begitu tuh. Sejak kecil bukan diisi dengan bermain-main seperti orang-orang, tapi menjadi penggembala dan seterusnya gitu. Tapi pengalaman perjalanan hidupnya Rasulullah ini justru menjadikan terbentuk secara psikologis beliau itu menjadi orang yang sangat peduli, menjadi orang yang sangat penuh dengan cinta kasih dalam hari-harinya gitu. Kalau kita lihat hari ini banyak orang-orang sukses juga teman-teman sekalian. Itu hampir semua di antara mereka, ya kebanyakan orang-orang sukses itu selalu punya pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa lalunya itu nggak selalu pengalaman-pengalaman yang menyenangkan gitu. Ya, jadi akan ada selalu cerita berjuang, akan ada selalu cerita tentang bagaimana keluar dari masalah gitu. Ketika kita masuk dalam persoalan, bagaimana caranya kita tetap optimis untuk bisa keluar dari persoalan kita gitu. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, paling penting teman-teman sekalian, kita perlu untuk melatih memindahkan fokus kita tadi itu. Ya, kalau kita selama ini fokus pada hal-hal negatif, pada persoalan-persoalan negatif yang terjadi dalam
hidup kita, cobalah fokus kepada hal-hal yang masih ada pasti dari peristiwa pengalaman kita ini yang kurang nyaman ini tadi, pasti ada hal positif juga yang bisa kita ambil gitu kan. Makanya tadi pertanyaannya itu, apa yang bisa saya pelajarin? Apa yang masih bisa saya syukurin gitu? Hal baik apa yang bisa saya kerjakan dalam situasi seperti ini gitu. Nah, dengan kita kemudian berlatih seperti ini gitu, atau misalnya apa yang hal baik yang saya inginkan terjadi saat ini pada diri saya gitu ya. Jadi bukan kalau misalnya kita lagi males gitu, atau lagi nggak enak, lagi bad mood, kita kemudian nanya, ya Allah, kenapa sih aku males? Sampai kapan sih aku males? Kok males banget ya gitu kan? Itu nggak akan bisa ngeluarin kita dari persoalan kita gitu kan. Justru inilah yang jadi mindset negatif sebetulnya. Jadi limiting belief kalau tadi kita buka di slide awal gitu. Jadi pertanyaan dirubah, kalau aku lagi males gini gitu ya, hal baik apa nih yang bisa aku kerjakan supaya aku bisa menghilangkan rasa malasku gitu kan. Tiba-tiba kan muncul tuh nanti idenya. Ya udah aja, coba aja keluar nyari bakso, ngapain gitu kan. Intinya tanya aja gitu ke diri kita tentang hal-hal baik yang bisa kita lakukan dalam situasi kita gitu. Jadi ketika kita terbiasa dalam situasi yang buruk sekalipun, kita terbiasa untuk berpikir dan mencari hal baik yang bisa kita kerjakan, justru menjadi inspirasi gitu. Jadi kalau nanti teman-teman lihat, saya ada channel YouTube Bang Lubis TV. Saya juga sering nulis juga di Facebook, teman-teman sekalian cari aja Bang Lubis gitu. Bahkan tulisan-tulisan saya, jadi saya sendiri secara pribadi ya punya pengalaman yang cukup banyak lah yang kurang nyaman buat diri saya sejak saya kecil gitu. Tapi pengalaman-pengalaman itu justru menjadi inspirasi. Hari ini alhamdulillah sudah 3 buku yang saya tulis yang kemudian terbit. Kemudian banyak sharing di banyak tempat tentang pengasuhan anak, tentang parenting, termasuk juga dengan remaja. Karena pengalaman-pengalaman saya di masa lalu justru menjadi pengalaman yang akhirnya bisa kita temukan hikmah-hikmahnya yang justru bisa menginspirasi orang lain. Maka seperti hari ini misalnya kita semua punya pengalaman di masa lalu kita, belajarlah untuk menemukan pelajaran pentingnya, atau istilah saya itu peristiwa yang gak nyaman itu ya jadikan peristiwa hikmah yang membuat kita justru bisa menginspirasi orang lain dari pengalaman-pengalaman kita itu gitu. Jadi hari ini misalnya banyak pelajar SMP, SMA, bahkan mahasiswa yang kemudian mengatakan, aduh Bang Lubis, kok ngerti banget sih tentang kita gitu kan. Sebetulnya ngertinya itu bukan mencoba memahami, tapi karena saya juga punya pengalaman yang hampir sama dengan mereka gitu. Jadi kan sebetulnya sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah tuh, setiap muslim itu juga kan cermin bagi muslim yang lain gitu. Jadi apa yang kita alami itu sebetulnya bukan kita sendiri yang ngalamin. Maka kalau ada peristiwa-peristiwa yang kita alami yang kurang nyaman sekalipun, itu bisa jadi menjadi inspirasi bagi banyak orang gitu. Jadi ketika kita bisa mengelola mindset kita menjadi mindset positif, hal-hal yang buruk yang pernah kita lewati pun justru bisa menjadi sumber kebaikan bagi diri kita ataupun orang lain gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi fokuslah pada hal-hal yang positif, fokuslah pada hal baik yang masih bisa kita kerjakan di tengah kondisi seperti apapun yang kita sedang alami. Gitu rasanya. Silakan kalau ada lagi yang mau didiskusikan. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Jadi jawaban atas pertanyaan Arif adalah cara bangkit dari keterpurukan adalah mencoba untuk menyadari pentingnya berubah ke arah yang lebih positif dengan mindset yang harus jauh lebih positif lagi. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada 2 orang yang raise hand di akun Zoom-nya. Kita beri kesempatan selanjutnya untuk bertanya kepada Saudara Imam Nurizal. Kepadanya saya persilahkan untuk bertanya kepada pemateri. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bisa didengar? Silakan, bisa. Ya, gini Pak, saya ingin bertanya, kan tadi yang dikatakan bahwa anak yang
misalnya ada KDRT sejak kecil, dia ada dua contoh kan, tadi ada adik dan kakak. Bagaimana kita bisa menghindari agar kita bisa tidak menjadi seperti kakaknya yang negatif gitu. Tanya dari saya, Pak. Ya. Baik. Langsung dijawab atau bagaimana? Silahkan langsung dijawab, nggak apa-apa. Ya. Jadi menjadi manusia sebab tadi itu ya. Jadi tadi ada dua contoh. Yang pertama adalah tentang yang sahabat saya, yang kemudian hari ini menjadi pembicara juga ya. Namanya Rahmat Syah, nanti kalau googling temukan itu gitu. Jadi dari pengalamannya melewati peristiwa tsunami itu yang menghabiskan semua, meluluh-lantakkan kehidupannya, justru menjadikan dirinya menjadi sumber inspirasi bagi orang lain gitu. Bahkan menulis buku dan mengisi di banyak kelas untuk mengajak orang lain untuk bangkit dari keterpurukannya. Begitu juga tadi contoh kedua tentang KDRT itu. Jadi teman-teman sekalian, ketika saya ceritakan tentang peristiwa KDRT tadi itu, sebetulnya yang terjadi adalah itu pengalaman saya sendiri. Ya, jadi seperti apa kemudian mengambil pelajaran. Tadi kan kesadarannya adalah ketika Allah izinkan peristiwa itu terjadi dalam hidup kita, itu bukan terjadi begitu saja, ada maksud baik Allah di situ gitu. Jadi menemukan peristiwa hikmahnya. Jadi ketika saya menikah, saya punya anak, berkeluarga gitu, justru ini menjadi pengalaman-pengalaman masa lalu itu justru menjadi pelajaran penting buat saya gitu, yang akhirnya banyak pengalaman itu saya tulis juga di sosial media. Akhirnya banyak ibu-ibu yang baca dan mempraktekkan, dan ternyata mereka bisa merasakan manfaatnya juga gitu dari pengalaman kita gitu. Jadi keluar dari persoalan kita itu adalah ketika kita bisa menyadari